guys, selamat bergabung di presentasi saya. Perkenalkan, nama saya Reynaldi Hutagalung dari Sistem Informasi Universitas Pancasakti. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang tantangan masa depan dalam infrastruktur TI. Untuk perkenalan, di dunia saat ini infrastruktur teknologi informasi memainkan peran penting dalam memungkinkan bisnis beroperasi secara efisien dan efektif. Infrastruktur TI mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan sistem jaringan yang digunakan organisasi untuk menyimpan, memproses, dan mengirimkan data. Namun, ketika lanskap bisnis menjadi semakin kompleks dan laju, inovasi teknologi semakin cepat, infrastruktur TI tradisional tidak lagi mencukupi. Organisasi perlu memanfaatkan teknologi generasi berikutnya agar tetap menjadi yang terdepan dan tetap kompetitif. Presentasi ini akan mengeksplorasi teknologi yang penting generasi berikutnya yang mentransformasikan infrastruktur TI dan membahas potensi dampaknya terhadap masa depan operasi bisnis. Kita lanjut di pembahasan 1, tren masa depan infrastruktur TI. Peran infrastruktur TI dalam wujudnya tempat kerja digital. Tempat kerja digital adalah lingkungan di mana karyawan dapat bekerja dari mana saja menggunakan alat dan platform digital. Hal ini memerlukan infrastruktur TI yang kuat yang dapat menyediakan konektivitas yang andal dan mendukung penggunaan teknologi generasi berikutnya seperti komputasi awan, alat kolaborasi, dan infrastruktur desktop virtual. Infrastruktur TI juga memainkan peran penting dalam memastikan keamanan data di lingkungan kerja digital. Organisasi perlu menerapkan langkah-langkah keamanan yang kuat seperti autentikasi dan enkripsi multifaktor untuk melindungi data sensitif dari ancaman dunia maya. Komputasi tepi. Komputasi tepi adalah paradigma komputasi terdistribusi yang mendekatkan sumber daya komputasi ke perangkat yang menghasilkan dan memproses data. Hal ini dapat mengurangi jumlah data yang perlu dikirim ke server pusat atau cloud, meningkatkan latensi, dan mengurangi kebutuhan bandwidth. Keamanan cyber. Pentingnya keamanan cyber dalam infrastruktur TI generasi berikutnya dan tantangan yang dihadirkannya. Infrastruktur TI generasi berikutnya memerlukan pendekatan proaktif terhadap keamanan cyber. AI dan otomatisasi memainkan peran penting dalam memperkuat pertahanan terhadap ancaman dunia maya. Algoritma AI dapat menganalisis data dalam jumlah besar dan mengidentifikasi pola yang menunjukkan potensi serangan, sehingga memungkinkan deteksi dan mitigasi ancaman secara proaktif. Otomatisasi juga dapat membantu dalam menegakkan kebijakan keamanan, seperti menambah kerentanan secara otomatis dan memblokir lalu lintas jaringan yang mencurigakan. Namun, sifat ancaman cyber yang perlu berkembang menimbulkan tantangan yang signifikan. Jadi, hal ini memerlukan pemantauan berkelanjutan ya. Pembaruan berkala terhadap protokol keamanan dan pelatihan karyawan berkelanjutan agar tetap terdepan dalam lanskap ancaman. Dan selain itu juga terdapat kekurangan tenaga profesional keamanan cyber yang terampil yang semakin menekankan perlunya AI dan otomatisasi untuk meningkatkan kemampuan manusia dan menjembatani kesenjangan tersebut. Teknologi jaringan generasi berikutnya. Teknologi jaringan tradisional memiliki keterbatasan dalam hal kemampuannya untuk berkembang dan beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan bisnis. Namun, teknologi jaringan generasi berikutnya seperti Software Defined Networking (SDN) dan Network Function Virtualization (NFV) menawarkan pendekatan baru. SDN memisahkan bidang kontrol dan data jaringan, memungkinkan konfigurasi jaringan yang lebih fleksibel dan dinamis. NFV memungkinkan virtualisasi fungsi jaringan seperti firewall dan penyeimbang beban sehingga mengurangi kebutuhan perangkat keras fisik. Lalu ada alat dan platform kolaborasi generasi berikutnya. Alat dan platform kolaborasi menjadi hal yang penting dalam operasional bisnis modern sehingga memungkinkan tim untuk bekerja sama dimanapun lokasinya. Namun, alat kolaborasi tradisional memiliki keterbatasan dalam kemampuannya berinteraksi dengan sistem lain dan memberikan pengalaman penggunaan yang lancar. Infrastruktur hybrid. Kemunculan infrastruktur hybrid dan manfaatnya. Dengan kemajuan pesat dalam komputasi awan dan meningkatnya kebutuhan akan skalabilitas dan fleksibilitas,
Infrastruktur hybrid telah muncul sebagai model pilihan bagi banyak organisasi. Infrastruktur hybrid menggabungkan sumber daya lokal dengan lingkungan cloud publik dan private, sehingga menawarkan yang terbaik dari keduanya. Nah, jadi ini ada keuntungan dan manfaatnya ya. Ini saya akan jelaskan dari keuntungannya dulu. Ini memberikan skalabilitas, mungkin organisasi mengalokasikan sumber daya secara dinamis berdasarkan fluktuasi permintaan. Melesat ke cloud selama waktu sibuk membantu menghindari biaya yang terkait dengan pemeliharaan infrastruktur lokal yang menganggur. Nah, di manfaatnya kemampuan untuk memenuhi persyaratan kepatuhan dan peraturan secara efektif. Industri tertentu seperti layanan kesehatan dan keuangan memiliki peraturan perlindungan data yang ketat sehingga memerlukan kedaulatan dan kontrol data. Jadi ini juga ada keuntungan dan manfaatnya ya teman-teman, supaya kita juga tidak merasa dirugikan dalam memajukan infrastruktur TI dalam masa depan. Lalu ada IoT dan dampaknya terhadap infrastruktur TI. Industrial Internet of Things adalah jaringan perangkat sensor dan mesin yang terhubung yang dapat berkomunikasi satu sama lain dan dengan internet. IoT mempunyai potensi untuk merevolusi industri seperti manufaktur, transportasi, dan layanan kesehatan. Namun, hal ini juga menghadirkan tantangan yang signifikan dalam hal infrastruktur TI. Lalu ada AI dan otomasi. Peran AI dan otomasi dalam transformasi infrastruktur TI dan meningkatkan efisiensi. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, integrasi kecerdasan buatan dan otomatisasi telah memberikan dampak besar pada berbagai industri, termasuk teknologi informasi. Teknologi AI dan otomatisasi merevolusi infrastruktur TI, menyederhanakan proses dan meningkatkan efisiensi secara signifikan. Artikel ini mengeksplorasi peran AI dan otomatisasi dalam mentransformasi infrastruktur TI dan menyoroti manfaat yang ditawarkannya. Kita lanjut ke pembahasan 2, tantangan infrastruktur TI. Di sini saya menampilkan ada 5 tantangan hukum dalam infrastruktur TI. Apa aja sih? Yang pertama ada manajemen data yang tidak efisien. Lalu ada kurangnya anggaran untuk inovasi teknis. Ada ancaman dunia maya yang mengancam perjanjian tingkat layanan, dan yang terakhir kurangnya platform komputasi yang kuat. Dari ini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai tantangan umum dalam infrastruktur TI. Berikut penjelasannya. Yang pertama, manajemen data yang tidak efisien. Menyadari kekuatan data, organisasi kini menyimpan lebih banyak data dibandingkan sebelumnya. Meskipun mudah untuk dikumpulkan, data sulit untuk disimpan dan dikelola, dan dapat berdampak negatif terhadap kinerja seluruh sistem jika dikelola secara tidak efisien. Sayangnya, tidak selalu mudah untuk mengetahui kapan kelebihan data dan kesalahan pengolahan merupakan penyebab utama dari kurang optimalnya sistem. Lanjut, yang kedua, kurangnya anggaran untuk inovasi teknis. Di sini jelaskan, anggaran yang tidak mencukupi merupakan hambatan terbesar dalam penerapan strategi infrastruktur yang efektif. Dunia usaha juga mengoptimalkan investasi mereka untuk memastikan infrastruktur mereka memberikan nilai, dan langkah pertama adalah memahami efisiensi dan kesenjangan dalam sistem yang ada saat ini. Namun, mengumpulkan data, menganalisis data secara manual dari alat pemantauan individual di seluruh infrastruktur TI yang lengkap sangatlah memakan waktu. Sekalipun Anda dapat memakan waktu untuk menyelesaikan tugas intensif ini, kompleksitas analisis seringkali menyebabkan informasi intelijen yang diperoleh tidak optimal dan mungkin tidak dapat diandalkan. Lalu yang ketiga, ancaman dunia maya yang mengancam. Seiring dengan pertumbuhan infrastruktur TI Anda, luas permukaan serangan digital Anda juga meningkat. Dunia usaha harus meningkatkan fokus mereka pada keamanan infrastruktur TI dan mendepan protokol yang kuat untuk mempertahankan diri dari peningkatan risiko serangan cyber. Selain itu, berinvestasi pada solusi yang melindungi infrastruktur dengan pemantauan dan pemulihan keamanan yang lengkap dapat membantu mencegah dan meminimalkan dampak serangan. Lanjut, ada perjanjian tingkat layanan. Baik Anda melakukan outsourcing atau pengelola TI sendiri, penting untuk memiliki perjanjian tingkat layanan SLA untuk memantau dan mengukur standar layanan TI secara objektif. Melakukan hal ini akan membantu Anda memahami apakah TI memungkinkan bisnis beroperasi secara efisien atau menghambatnya.
Selain itu, memiliki bukti adanya waktu henti dan gangguan yang berlebihan dapat membantu merasionalisasi dan mendukung argumen Anda untuk meningkatkan anggaran atau investasi. Yang terakhir, ada manajemen data yang tidak efisien. Banyak bisnis yang mempercepat transformasi digital mereka untuk bertahan dari pandemi ini. Mengadopsi aplikasi bisnis modern dan menjalankannya di atas infrastruktur lama. Banyak yang masih menggunakan model ini sampai sekarang. Meskipun hal ini membuat organisasi melewati tahap pandemi yang paling menantang, kemungkinan besar kurangnya infrastruktur cloud modern akan berdampak negatif terhadap kinerja sistem TI dan bisnis Anda. Platform cloud yang kuat dapat menangani data dalam jumlah besar, terukur dan aman, serta menjalankan aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras canggih secara efisien. Oleh karena itu, berinvestasi dalam teknologi ini akan memberikan landasan terbaik bagi bisnis Anda untuk membangun infrastruktur yang sukses. Lalu, bagaimana meningkatkan infrastruktur TI? Ini pertanyaan bagus ya. Seiring dengan semakin kompleksnya infrastruktur TI Anda mungkin kehilangan visibilitas mengenai kinerjanya dan seberapa efektif komponen-komponennya bekerja sama. Mengidentifikasi akar penyebab masalah TI mungkin merupakan tugas yang sulit. Dan jika Anda seperti kebanyakan manajer TI, Anda terus berupaya untuk memastikan keamanan infrastruktur yang kuat. Satya mengatasi permasalahan ini dengan menggunakan pemantauan real time dan analisis data yang tiada bandingnya untuk memberi Anda satu tampilan seluruh infrastruktur Anda di satu dashboard. Dengan Satya, Anda dapat mendalami data, memantau SLA dan keamanan seluruh sistem, dan banyak lagi semuanya di satu tempat. Kita lanjut ke pembahasan terakhir, pembahasan 3, yaitu peluang infrastruktur TI. Peluang dalam infrastruktur TI. Peluang dalam infrastruktur teknologi informasi mengacu pada potensi pertumbuhan, perkembangan, dan inovasi yang terkait dengan komponen dasar TI yang mendukung sistem teknologi informasi sebuah organisasi. Peluang ini muncul karena TI memainkan peran kunci dalam mendukung berbagai aspek bisnis, komunikasi, dan efisiensi operasional. Berikut beberapa contoh peluang dalam infrastruktur TI. Di sini ada tabel ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 10. Saya akan mempresentasikan satu persatu mengenai dari perluasan kapasitas, virtualisasi, cloud computing, keamanan TI, lalu ada Internet of Things, analitik data, transformasi digital, otomatisasi dan kecerdasan buatan AI, energi hijau, dan integrasi sumber daya. Berikut penjelasannya. Perluasan kapasitas dengan pertumbuhan bisnis dan peningkatan dalam volume data yang dihasilkan. Perusahaan memerlukan perluasan kapasitas dalam infrastruktur TI mereka. Jadi mencakup tambah server, penyimpanan, dan jaringan yang dapat meningkatkan skala yang diperlukan. Virtualisasi teknologi. Virtualisasi memungkinkan perusahaan untuk menggabungkan sumber daya TI dan meningkatkan efisiensi serta menghemat biaya. Peluang ini terkait dengan mengimplementasikan solusi virtualisasi seperti virtual machine, VMS, dan software defined networking (SDN). Cloud computing. Adopsi layanan cloud computing terus bertumbuh. Perusahaan dapat memanfaatkan peluang ini untuk memindahkan beban kerja mereka ke infrastruktur cloud yang memungkinkan skalabilitas, elastisitas, dan akses mudah ke berbagai layanan TI. Keamanan TI. Keamanan TI menjadi semakin penting. Peluang ini mencakup pengembangan dan implementasi solusi keamanan TI, serta meningkatkan komponen keamanan bagi profesional TI yang dapat melindungi organisasi dari ancaman cyber. Internet of Things (IoT). Perkembangan IoT membuka peluang untuk menghubungkan dan mengelola jaringan, perangkat yang terhubung. Infrastruktur TI yang memadai dibutuhkan untuk mengintegrasikan, mengelola, dan menganalisis data dari berbagai perangkat IoT. Analitik data. Organisasi dapat memanfaatkan infrastruktur TI untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data mereka. Ini mencakup peluang dalam pengembangan data warehouse, alat analitik, dan solusi big data untuk menghasilkan wawasan yang lebih baik. Transformasi digital. Banyak organisasi berusaha untuk melakukan transformasi digital. Ini mencakup investasi dalam infrastruktur TI untuk mendukung inisiatif seperti aplikasi mobile, e-commerce, dan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Otomatisasi dan kecerdasan buatan AI.
Mengimplementasikan otomatisasi dan teknologi kecerdasan buatan dalam infrastruktur TI dapat meningkatkan efisiensi operasional, memprediksi kegagalan, dan mendukung pengambilan keputusan berdasarkan data. Energi hijau. Peluang dalam infrastruktur TI juga dapat mencakup efisiensi energi dan praktik hijau yang mengurangi dampak lingkungan dari pusat data dan infrastruktur TI. Integrasi sumber daya. Mengintegrasikan berbagai sumber daya TI, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan, adalah peluang penting untuk mencapai sinergi dan efisiensi dalam infrastruktur TI. Sekian persentase yang bisa saya sampaikan. Bila video ini berguna, bisa di-share ke teman-temannya ya. Terima kasih, selamat menghadapi UTS.